Berikut akan diulas pendataan tenaga honorer non-ASN 2022, pastikan Anda telah lakukan hal berikut ini agar terdata. Bagi Anda yang mengikuti pendataan tenaga honorer non-ASN 2022 wajib lakukan hal berikut ini sebelum tanggal 22 Oktober. Disampaikan di laman resmi, pendataan tenaga honorer non-ASN 2022 memasuki tahap prafinalisasi. Diketahui pendataan tenaga honorer non-ASN 2022 per tanggal 30 September telah masuk tahap prafinalisasi. Tahap prafinalisasi pendataan tenaga honorer non-ASN 2022 disampaikan langsung melalui laman resmi pendataan non-ASN 2022 di laman https://pendataan-pendataan-bkn.go.id/. Daftar tenaga non-ASN dapat dilihat pada web kanal instansi masing-masing. Bagi tenaga non-ASN yang belum terdata dapat melapor pada menu laporan di bawah ini tulisnya. Informasi terbaru disebutkan bahwa saat ini peserta tenaga honorer yang telah melakukan pendataan tenaga honorer non-ASN 2022 diminta login ke akun Anda untuk melengkapi data. Segera login ke akun Anda untuk melengkapi data. Batas waktu sampai dengan tanggal 22 Oktober tahun 2022, tulisnya. Pendataan tenaga honorer non-ASN 2022 untuk pengangkatan ASN. Pendataan tenaga honorer non-ASN 2022 adalah buntut dari penerapan peraturan pemerintah PP Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 49 Tahun 2018. Yang melarang seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer dan/atau tenaga non-ASN. Menanggapi larangan tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berinisiatif melakukan pendataan tenaga honorer non-ASN 2022 atau honorer baik di instansi pusat maupun instansi daerah. Pendataan tenaga honorer non-ASN 2022 ini dilakukan untuk memudahkan pemetaan kondisi tenaga non-ASN di lapangan. Tak hanya itu, data yang dimaksud lalu akan digunakan untuk menyusun strategi kebijakan maupun mekanisme penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN atau honorer. Pada berbagai kesempatan BKN telah menegaskan bahwa pendataan non-ASN bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Pendataan tenaga honorer non-ASN 2022 bukan untuk pengangkatan menjadi ASN secara langsung sehingga dapat dipastikan bahwa pendataan tenaga non-ASN tak berkaitan dengan perekrutan CASN 2022. Namun tak perlu bersedih hati karena kesempatan untuk menjadi ASN kembali terbuka. Berdasarkan informasi yang disampaikan Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, terdapat 530.028 formasi P3K yang akan dibuka yang sedang menanti Anda. Azwar juga menambahkan bahwa tenaga guru, tenaga kesehatan dan honorer adalah prioritas. Lantas, bagaimana alokasi formasi CASN tahun 2022? Nah, berikut ini alokasi formasi CASN tahun 2022 yang perlu diketahui. 1. P3K Guru 319.716 orang. 2. P3K Tenaga Kesehatan 92.014 orang. 3. P3K Tenaga Honorer 27.608 orang. Jadi kesimpulannya, jika sudah masuk pendataan non-ASN, apakah honorer langsung diangkat jadi ASN? Jawabannya, pendataan tenaga non-ASN bukan untuk pengangkatan menjadi ASN. Pendataan tenaga honorer non-ASN 2022 ini tak ada kaitannya dengan perekrutan CASN 2022. Demikian pendataan tenaga honorer non-ASN 2022 memasuki tahap prafinalisasi, lakukan hal berikut ini sebelum tanggal 22 Oktober.